Wheels spin fast under neon skies. City lights fade in your rearview eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Jumpa lagi kita bersama saya di kanal Didi Abdullah. Kali ini berada di Desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Ya sobat, ini adalah video kelanjutan dari penelusuran explore rute Ponorogo Selatan yang kelima. Jadi kemarin kita berangkat dari Pasar Ngerayun menuju Desa Bausan Kidul, dari Desa Bausan Kidul menuju ke Desa Gedangan, dari Desa Gedangan menuju ke Desa Wonodadi, dan dari Desa Wonodadi ini kita akan lanjut perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Pasar Jajar. Oke. Baik, seperti apa kira-kira ekstrimnya jalur dari Wonodadi menuju Pasar Jajar ini? Simak terus videonya ya sob. Jangan sampai ketinggalan, karena setiap sudut dan tikungan akan menyajikan pengalaman tersendiri yang teramat sangat istimewa. Desa Wonodadi merupakan salah sebuah desa yang berada di lembah subur antara dua pegunungan wilayah selatan, guys. Dan Pasar Jajar merupakan suatu kawasan yang berada di punggung bukit di wilayah Kabupaten Trenggalek. Jadi kalau kita membayangkan posisi Desa Wonodadi terhadap Pasar Jajar ini adalah berada lebih di bawah dibandingkan letak Pasar Jajar, sehingga jika kita mau menuju ke Pasar Jajar tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa perjalanan ke sana pasti akan ngeri-ngeri sedap ya, karena melewati tanjakan-tanjakan yang cukup membuat ngeden kendaraan-kendaraan, utamanya kendaraan besar seperti truk dan roda 4 pengangkut material berat. Jika Anda berada di Wonodadi dan ingin menuju Pasar Jajar, ada beberapa jalur atau rute pilihan, nggih. Dan kali ini saya memilih rute dari Desa Wonodadi menuju Desa Selur, tepatnya di daerah
atau kawasan Manggis. Dan dari kawasan Manggis ini nanti bisa langsung tembus ke Pasar Wonodadi. Sebenarnya jarak antara Wonodadi Krajan menuju Pasar Jajar ini tidak terlalu jauh, nggih. Hanya kira-kira 6 atau 6,5 kilometer. Dan jalur yang saya pilih ini merupakan jalur paling umum yang dipilih oleh kebanyakan pemakai jalan. Selain rutenya lebih dekat, kondisi jalannya telah lebih baik karena di sepanjang rute ini sudah dikeraskan dan kualitas jalannya terjaga lebih bagus. Berbeda dengan dua jalur pilihan lainnya, yaitu jalur resmi dari Pekerjaan Umum atau PU Kabupaten. Itu kondisinya sudah lumayan parah, nggih. Walaupun sebenarnya jalur PU ini jalurnya cukup lebar. Selain lebar, juga di sepanjang rute menyajikan pemandangan hutan pinus yang sejuk dan sangat indah. Tapi permasalahannya ya itu tadi, selain jalannya geronjal-geronjal parah, juga rute memutar yang lebih jauh, sob. Jadi tetap pilihan saya hari ini melalui kawasan Manggis, Desa Selur, lebih dekat, dan jalurnya seperti yang bisa Anda saksikan sudah dicor di kiri dan kanan yang memungkinkan kita untuk melaju dengan tenang dan nyaman. Dan saat ini kita masih berada di kawasan luar dari Desa Wonodadi, guys. Ini masih Wonodadi dan jalanan bisa kita saksikan selain berliku-liku juga menanjak, Dan perlu Anda ketahui, jika Anda hadir di sini dengan mengendarai kendaraan roda 4, maka Anda harus pandai dan bisa memperhitungkan tempat-tempat yang pas untuk berpapasan atau simpangan dengan pemakai kendaraan yang lain, Jadi feeling bahwa di depan atau dari arah depan itu ada kendaraan berpapasan itu harus tajam, guys. Dan ini kebanyakan tidak bisa dilakukan oleh pemula dan hanya orang-orang yang berpengalaman, driver-driver berpengalaman yang bisa melakukannya. Karena itu, jika Anda ingin menuju ke Desa Wonodadi ini, bisa menggunakan jasa supir pengganti. Biasanya supir pengganti itu adalah driver-driver setempat yang sudah hafal betul di mana atau kapan waktunya harus berpapasan atau harus menikung, harus mengurangi kecepatan, dan lain-lainnya, bla bla bla, yang berkaitan dengan keselamatan sepanjang perjalanan di jalur yang ekstrim ini, Tetapi Anda tidak perlu takut dan cemas, untuk berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan jika Anda memang benar-benar ingin mencoba melaju atau mengemudi di ruas jalan ini. Karena para pengemudi di daerah ini itu sangat baik dan mulia hatinya. Suatu hari saya juga pernah mengendara dengan membawa mobil dan melintas di ruas jalan ini. Tanpa sadar saya telah masuk terlalu dalam dan dari bawah ternyata muncul mobil juga dari arah yang berlawanan. Dan dengan baik hati Bapak pengemudi itu memberikan saya haluan,
menyediakan ruang agar kedua kendaraan bisa berpapasan dengan cara beliau itu mundur, padahal jalannya cukup menurun. Dan ya saya bilang kalau saya itu pemula dan baru pertama kali lewat di sini, mohon bantuannya Pak. Dan dengan berkata seperti itu mereka sudah memaklumi bahwa ya kita orang pendatang berasal dari luar kota, tidak terbiasa dengan medan seperti ini, maka mereka dengan senang hati akan memberikan ruang untuk kita berlalu demi keselamatan bersama di jalan raya. Kurang lebih seperti itu gambaran mengemudi roda 4 atau roda 6 truk pengangkut barang di ruas jalan ini. Jika Anda benar-benar ingin mencobanya, silahkan. Jangan takut atau ragu-ragu, karena bapak-bapak driver di daerah ini sangat baik dan mulia. Dan kita masih menelusuri jalanan di Desa Wonodadi, dan di depan ada pertigaan Simpang 3. Berarti kita sudah meninggalkan Desa Wonodadi, masuk Desa Selur, tepatnya di Dusun Manggis. Dusun Manggis, Desa Selur, Kecamatan Rayun, guys. Sebagaimana jalan di Desa Wonodadi, di Desa Selur ini pun kondisi jalanan masih tetap sama, yaitu coran. Ya, seperti ini. Sebagaimana yang kita lihat, justru di sini keadaan corannya udah agak rusak ya guys ya. Ya, ini banyak yang sudah berlubang. Tapi ini keras guys, jadi tidak perlu takut ambles. Dan di sini ada persimpangan, simpang 3 yang kita milih jalur yang ke kiri, sementara kalau jalur yang ke kanan itu juga nanti tembusnya ke Jalan Raya Jajar Panggul, tapi di daerah Duri kalau tidak salah. Dan di daerah sekitar sini tadi, di pertigaan tadi, di atasnya itu terdapat sebuah destinasi wisata lokal ya guys, namanya Tumpak Siman. Sebelum era Corona atau COVID-19, Tumpak Siman ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal karena menyajikan pemandangan yang indah, ngarai dan lembah di bawah, beserta suasana pegunungan dan hutan pinus yang sangat sejuk. Tentunya juga wisata kuliner juga yang disajikan di Tumpak Siman tersebut. Tapi belakangan saya tidak begitu mendengar lagi cerita tentang Tumpak Siman ini. Mungkin sudah tutup atau mungkin sudah bosan dengan wisata Tumpak Siman. Sepertinya jarang sekali di-update di media sosial gitu ya guys ya. Ya, selepas dari jembatan ini kondisi jalannya agak naik, nggih. Naiknya lumayan. Ini kalau kendaraan pengangkut barang gitu bawa 2 ton ke atas udah ngereng ya guys ya, karena ini tanjakannya cukup ekstrim. Dan tinggal beberapa ratus meter lagi perjalanan kita menuju Pasar Jajar akan segera sampai. Namun sebelum itu kita harus melewati dulu tanjakan ini. Ini tanjakan ini cukup ekstrim guys. Untung saja sekarang kondisinya sudah dikeraskan dengan coran yang bagus dan mulus. Nah, ini kita lihat kan masih baru kondisi coran di sini nih. Mungkin baru sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu guys. Karena beberapa tahun sebelumnya saya pernah lewat sini itu masih makadaman dan batunya itu besar-besar. Ditambah lagi licin dengan kondisi yang menanjak seperti ini.
sangat sulit sekali untuk mengendalikan kendaraan. Apalagi kalau kendaraan roda 4 terus kosongan guys. Wah, yang ada cuman selip-selip aja. Ya, masih terus meniti jalanan yang menanjak. Di sekelilingnya terdapat hutan pinus di kiri dan kanan jalan. Ini berarti perjalanan kita sudah mendekati ke Pasar Jajar. Ya, kita sudah sampai di kawasan Jajar guys. Jajar sendiri merupakan suatu kawasan pasar yang sebenarnya Jajar itu berada di wilayah administrasi Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Namun, jika Anda berbicara tentang Sidomulyo, orang tidak akan mengenalnya, karena yang mereka lebih terkenal dengan sebutan Jajar, dan ikon dari Desa Sidomulyo ini adalah Pasar Jajar. Nah, seperti ini guys kondisi Pasar Jajar pada saat ini. Ini masih pagi, kurang lebih jam 10-an, tapi karena memang hari ini bukan hari Kliwon, maka Pasar Jajar tidak ada aktivitas dagang dan jual beli. Kita lihat hanya lapak-lapak kosong yang tidak berpenghuni. Alhamdulillah, pada akhirnya kita sampai di Pasar Jajar setelah tadi melewati perjalanan yang panjang melalui Desa Wonodadi, bahkan sebelumnya dari Desa Bausan Kidul, Gedangan, dan juga Wonodadi, kemudian finish di Pasar Jajar ini. Untuk perjalanan dari Pasar Jajar menuju ke rumah, ke Ngerayun dan Bungkal, tidak kita liput ya guys, karena kita sebelumnya sudah pernah membuat liputan video tentang perjalanan dari Bungkal, Ngerayun, dan menuju Pasar Jajar. Dan dengan demikian maka berakhir sudah kebersamaan kita di seri Explore perjalanan wilayah Selatan Ponorogo. Saya minta maaf ada kurang dan lebihnya, salah-salah kata. Terima kasih yang sudah membersamai dari awal hingga akhir. Hati-hati dalam berkendara, tetap waspada, jaga diri, dan baik-baik selalu. Sampai kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty highways tell